Sebelum menonton, klik subscribe dan klik loncengnya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Tuhan mengutus kita bukan sekadar mengutus, melainkan Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai macam karunia, agar kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan, dan kita dapat masuk dalam kerajaan sorga. Tinggal diri kita Bapak Saudara, kita mau mengembangkannya atau tidak. Mari kita awali ibadah kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan. Roh Kudus, kuatkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Saat ini Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat ini Roh-Mu bekerja bagi kami di sini. Lawat kami, kuatkan kami, agar kami mampu hadapi masalah hidup ini. Tak pernah berhenti. Roh Kudus, kuatkan kami. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, hiburkanlah kami. Roh Kudus, tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. haleluya Jesus. Saat ini Roh-Mu bekerja Bagi kami di sini, bagi kami di sini lawat kami Tuhan. lawat kami, kuatkan kami, agar kami mampu hadapi masalah hidup ini. Tak pernah berhenti. Roh Kudus, kuatkan kami. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, hiburkanlah kami. Roh Kudus, tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, Roh Kudus, hiburkanlah kami. Roh Kudus, tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, hiburkanlah kami. Roh Kudus, tunjukkan jalan-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jawaban. Yesus jawaban. Yesus jawaban. Yesus jawaban.
Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas hari yang indah ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan kembali sehingga kami dapat beribadah dan melayani-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan kami, menjagai kami, dan menghibur kami Tuhan. Sehingga kami dapat mampu menghadapi kehidupan ini Tuhan. Selama waktu ini masih ada, selama kami masih mampu, kami mau berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami kan setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai jalannya ibadah kami. Dan Tuhan menyertai kami, para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sukacita yang berasal dari Roh Kudus dapat membuat kita selalu bersukacita Bapak Ibu Saudara. Meskipun keadaan yang kita hadapi begitu berat bagi kami Tuhan, bagi kami Bapak Ibu Saudara, itu semua dapat menjadi ringan Bapak Ibu Saudara jika kita melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Kau ubahkan hidup kami. Sungguh Kau mempesona Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, oh, oh. Shalalala. sungguh Kau mempesona, Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. sungguh Kau mempesona, Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu,
mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Syalalala. Sungguh kau mempesona, Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. kau ubah hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Syalalala. Syalalala. Mahkota kehidupanku. puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dan mari kita pujikan yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, Meninggikan nama Yesus. meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Namanya menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kerinduan kami ialah meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan menyenangkan-Mu adalah suatu kerinduan hati kami Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan posisi-Mu dalam hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengisi kekosongan hati kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik, bisa menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba yang akan menyampaikan rahasia firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan selalu, memberkati beliau, sehingga beliau dapat menyampaikan rahasia firman-Mu lebih lagi bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan saudara-saudara yang pada saat ini bergabung dengan kami di dalam ibadah raya minggu ketiga dari bulan Juni 2021. Kita tetap di dalam keadaan ibadah online sehubungan dengan pandemi yang masih belum berkesudahan, namun kita tetap berdoa dan kita meyakini bahwa Tuhan punya maksud yang lebih baik buat sidang jemaat di mana saja kita berada, di bawah pengawasan dan pengayoman Tuhan kita. Saya menjanjikan minggu lalu, saudaraku, kita akan melanjutkan pemeriksaan kita mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus ini memang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Karena ini memang merupakan suatu keperluan dan janji Tuhan untuk tetap tidak meninggalkan manusia. Sekalipun Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan Dia kembali ke surga, kita tidak melihat Tuhan lagi secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan atau menikmati Roh Kudus itu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu akan memberikan buah yang seharusnya itu menjadi sesuatu yang kekal di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kita terlebih dahulu kita akan
membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu kebenarannya. Jadi bahasa firman Tuhan ini mengatakan supaya kamu tahu kebenarannya. Oleh karena karunia-karunia roh ini sangat mudah disalahpahami tentang kebenarannya, sehingga merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, menjadi suatu keegoisan atau kesombongan rohani dari orang-orang percaya. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Sehingga orang-orang yang merasa dipenuhkan Roh Kudus malah salah tingkah, bahkan kadang overacting, sehingga bisa melukai saudara-saudara yang lain. Ini perlu ditertibkan. Oleh karena saya ingat salah satu ayat di dalam Korintus ini juga, 1 Korintus 14 kalau nggak salah, itu salah satu ayat itu mengatakan bahwa karunia-karunia nabi itu tunduk kepada nabinya. Jadi seharusnya seorang yang menerima Roh Kudus itu tidak hilang kesadarannya. Oleh karena roh itu tertib dan dia tidak merupakan suatu roh yang liar yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga ayat itu menjelaskan kepada kita, karunia-karunia roh itu tunduk terhadap nabinya. Jadi tidak bisa melampaui pengendalian dari nabinya itu sendiri. Jadi nggak bisa overacting seharusnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kamu tahu ayat yang kedua, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir, artinya di dalam keadaan yang ya katakanlah yang bodoh atau dibodohi gitu ya, dibodohi, kamu masih belum mengenal Allah, tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah, berhala-berhala yang bisu ini, saudaraku, sesuatu yang memangnya tidak bermanfaat. Hanya saja karena sugesti manusia itu sehingga menganggap berhala-berhala itu mendatangkan manfaat. Sebetulnya tidak ada apa-apanya, saudaraku. Itu di dalam Yesaya dikatakan bahwa berhala, bahkan ada rasul yang mengatakan bahwa berhala itu tidak ada. Hanya manusia yang mengadang-adakan. Gitu. Jadi mempercayai benda-benda, keramat, dan lain sebagainya. Sebetulnya benda-benda itu tidak ada apa-apanya. Tetapi oleh karena manusia itu tertipu, dan dia mengagung-agungkan benda itu, jadi berupa pusaka, keris, jimat, patung, atau apapun, saudaraku. Itu karena dipuja-puja, maka iblis itu akan menempati sesuatu yang dipuja itu. Dan disitulah mulai manusia itu berinteraksi dengan iblis, dengan roh setan. Nah, ini yang seolah-olah bisa menolong kehidupan manusia. Padahal berhala itu sejatinya mengikat dan mencelakakan. Beda, saudaraku. Kalau kita dengan Roh Kudus itu penuh dengan pengasihan. Dia tidak pernah menuntut hal-hal yang buruk dari manusia ini. Tetapi dia selalu menuntun kita ke arah yang baik. Dan dia tidak akan mau dipergunakan untuk hal-hal yang jahat. Tetapi kalau roh setan, maka manusia itu bisa bertransaksi gitu. Jadi meminta pertolongan, dan kemudian iblis yang ada di dalam berhala itu, dia akan menuntut sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Jadi sangat kejam sifatnya. Nah ini manusia tertipu, saudaraku ya, tertipu. Sehingga kalau kita
membenci orang misalnya, maka kita bisa meminta iblis atau jin atau apa yang makhluk-makhluk astral itu untuk mencelakai orang lain. Sebetulnya bukan jin atau setan itu yang mencelakai orang lain. Manusia itu sendiri sebetulnya. Jadi makhluk-makhluk astral ini hanya dimanfaatkan sebagai senjata. Kalau dia tidak dimanfaatkan, dia juga tidak diizinkan oleh Tuhan untuk berbuat yang tidak-tidak. Tetapi oleh karena manusia itu yang mau memanfaatkan perkara-perkara itu, maka dosa itu ditanggung oleh manusia itu sendiri. Seperti seorang membunuh, pisau itu kalau ditaruh, dia tidak akan membunuh orang. Tetapi kalau sudah di tangan orang yang jahat, maka pisau itu bisa dipakai untuk membunuh orang. Yang dihukum siapa? Pisaunya, bukan orangnya. Nah ini saudaraku yang perlu kita perhatikan. Sehingga iblis itu sangat menggoda dan manusia itu menjadi orang yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan itu untuk mencelakai orang lain. Sedangkan kalau dimintai pertimbangan-pertimbangan yang spiritual, yang rohani, maka dia bisu. Karena dia tidak bisa untuk berbuat sesuatu yang baik. Jadi perbuatannya jahat melulu. Ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata oleh Roh Allah yang mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi tidak ada, saudaraku, orang itu bisa menerima Yesus, Tuhan Yesus itu sebagai juru selamatnya itu. Sebetulnya manusia itu tidak nututi akal budinya, saudara. Tidak nututi. Bukan tidak mau. Tapi tidak ngerti dan tidak nututi. Kan susah ini, saudara ya. Oleh sebab itu perlu ditolong oleh Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus itu permulaan ialah kasih setia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang utama di dalam kehidupan manusia itu ialah bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk mengerti, memahami, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan oleh Roh Allah, terkutuk Yesus. Tidak. Tetapi orang yang menerima Roh Allah, dia akan memuja, memuliakan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Ini tindakan awal, saudaraku. Kasih mula-mula, penyelamatan itu terlebih dahulu akan diberikan kepada orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, yang dipilih, yang dituju oleh Tuhan. Maka manusia-manusia ini bisa menerima itu oleh karena Roh Kudus. Apa manusia itu sebetulnya mau menerima? Ya, sebetulnya mereka itu ingin, saudaraku, tapi tidak nututi gitu. Contohnya ya, banyak orang itu setelah mendengar firman Tuhan, mendengarkan Injil, mereka itu mengakui, ya tuh Yesus itu nabi yang hebat, dia utusan Allah yang luar biasa, dia manusia yang mulia, dia begini begitu. Tetapi pada akhirnya, saudaraku, kalau diambil suatu pertanyaan yang pasti, dia akan mengatakan, oh enggak, Yesus itu manusia biasa. Tidak bisa dia mengatakan dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Apa mereka tidak tahu isi Alkitab? Tahu, saudaraku. Tapi tidak bisa menerima. Nah, ini kita mendapat suatu contoh gitu ya. Bagaimana kalau kita ini bisa menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka sungguh-sungguh itu bukan dari manusia kita, tetapi Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengerti akan kebenaran ini. Bagi mereka, saudaraku, yang tidak bisa mengakui, ya kita tidak bisa mempersalahkan atau mengolok mereka. Mereka sudah bagus mengakui bahwa Yesus itu
utusan Allah, dia seorang nabi yang baik, dan dia adalah orang yang terpilih, orang yang terpandang, orang yang termulia. Itu sudah bagus, saudaraku. Sudah bagus itu. Hanya tinggal selangkah lagi. Orang ini belum masuk kategori salah, tetapi belum lengkap. Masih benar separuh, gitu loh. Jadi bukan salah. Tidak layak orang-orang ini dipersalahkan. Tetapi kita harus mendoakan mereka. Dan kita mensyukuri tentang diri kita yang sudah bisa menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengerti, saudaraku. Bukan karena kita itu ikut-ikutan. Tetapi kita ini mengerti dan mengimani itu. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi memang iman itu dibangun karena kita mendengar. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita ini mendengar firman Tuhan. Saya sebelum berbicara ini tadi beberapa jam yang lalu, saya itu berpikir-pikir, saudara. Apakah setiap ada khotbah begini, apakah ada orang yang mau mendengar dengan seksama, dengan perhatian? Tentunya ada, tapi ada syaratnya. Kalau mendengar firman itu dengan sungguh-sungguh, itu ada syaratnya, saudara. Oleh karena dia butuh, gitu. Tetapi kalau dilihat, mana yang lebih banyak, yang butuh atau yang tidak butuh? Pasti banyak yang tidak butuh. Tetapi sebetulnya, saudaraku, firman Tuhan itu sangat dibutuhkan oleh karena hal-hal yang semacam ini. Yang tidak bisa kita jangkau dengan akal budi kita. Tidak bisa kita jangkau dengan upaya-upaya manusiawi kita. Itu yang perlu ditolong oleh Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan itu datangnya memang dari firman Allah. Nah, kalau kita sudah tidak butuh firman Allah, ya sudah, selesai. Sampai kapanpun kita juga tidak ngerti dan tidak bisa terima. Cuma ingin saya mengingatkan loh, saudara, ya, bahwa sifat hidup manusia ini adalah seperti roda berputar. Kalau kita memangnya lagi enjoy, lagi happy, lagi merasa semuanya terpenuhi, kita tidak butuh Tuhan, tidak butuh firman Tuhan. Urusan apa ini dengan saya, kan gitu, saudaraku. Kalau dikatakan aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya tentang Roh Kudus, orang yang tidak butuh, apa itulah? Saya nggak tahu itu juga nggak apa-apa. Itu buktinya saya makmur-makmur aja. Buktinya saya baik-baik aja. Tetapi lupa, saudaraku, bahwa kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Suatu saat dia di atas, suatu saat dia di bawah. Dan ini akan menimbulkan satu fluktuasi di dalam irama kehidupan manusia. Jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tidak mungkin manusia itu garis lurus, tidak mungkin. Tetapi dia akan mengalami fluktuasi di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, fluktuasi atau naik turunnya kehidupan itu bisa saja terjadi. Dan itu lumrah, saya katakan. Tetapi jikalau kita ini penuh dengan firman Tuhan, dan kita itu mengerti firman Tuhan, di dalam keadaan terguncang itu, kita tidak akan tertipu oleh iblis. Kenapa manusia itu bisa ikut iblis? Oleh karena dia tertipu. Berhala-berhala ini ditarik, ditipu oleh berhala-berhala yang bisu ini. Sehingga manusia itu pada saat keguncangan, dia kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, dia pasti drop. Pasti dia jatuh. Tetapi jikalau orang itu, saudaraku, siapapun dia memperhatikan firman Tuhan. Mungkin dia mengatakan, aku sekarang belum butuh. Nggak ngerti pun juga nggak apa-apa.
Tetapi saudaraku, saya ingatkan, berusahalah untuk mengerti. Berusahalah mendengar secara seksama dan baik-baik. Oleh karena siapa tahu pada waktu kita mengalami keguncangan, ada ingatan kita tentang firman Tuhan, ada pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman ini, sehingga di dalam keguncangan itu kita tidak anjlok, tetapi kita justru mental ke atas. Ini pengalaman, saudaraku. Siapa kita ini? Termasuk saya. Banyak pengalaman, usia saya sudah cukup banyak, 73 tahun. Ya. Mengalami fluktuasi-fluktuasi di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Waduh, itu sudah banyak sekali, saudaraku. Tetapi saya menjelang sudah menjadi tua, baru saya tahu kenapa saya bisa bertahan. Bahkan saya tidak anjlok, tetapi semakin Tuhan itu merestui dan Tuhan itu mau memakai kehidupan saya. Oleh karena di dalam setiap keadaan keguncangan, Tuhan itu akan menolong dan Dia tidak akan membiarkan kita meluncur turun ke bawah, tetapi justru kita akan mental ke atas. Dan kalau saya boleh lihat grafik kehidupan saya, saudaraku, memang naik turun, tapi tetap arahnya itu naik gitu, saudaraku. Arahnya itu tetap naik. Jangan sampai naik turun, ngedrop, hilang. Itu sangat celaka. Dan ini berlaku, saudaraku, bukan hal-hal yang rohani loh. Juga hal-hal yang jasmani. Kalau saya lihat, saudaraku, saya perhatikan perkembangan di dalam jasmani ya, di dalam pekerjaan, dalam usaha. Maka saya boleh melihat bahwa tiap tahun jatuh bangun, tapi grafiknya itu tidak di bawah tahun-tahun yang dilewati, saudaraku. Naik. Ini saya harus bersaksi, saudaraku. Bukannya untuk bersombong-sombong, bukan. Tetapi ini memang suatu kenyataan, suatu kebenaran, di mana kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya untuk perkara-perkara rohani saja, tetapi sampai juga perkara-perkara jasmania. Roh Kudus itu akan juga mengurusi kita. Dan ini kita harus bangga, saudaraku. Tidak ada iman lain selain iman dalam Kristus yang memperoleh Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita. Kembali saya jelaskan bahwa untuk itu, saudaraku, kita ditolong dari awal, yaitu kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak gampang, saudaraku, ya. Tidak gampang. Memang sulit. Sulit kalau kita tidak legowo. Karena, ya bukan karena kita legowo. Sulit kalau Roh Kudus itu tidak nolong, itu aja sudah. Ya. Jadi kalau kita itu sampai mengerti, sampai mau mengakui, maka itu semua dari Roh Kudus. Ayat yang ke-7, kita lompat di sini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu bisa menjadi tidak benar kalau karunia-karunia Roh Kudus itu dinikmati secara egois, untuk keuntungan-keuntungan pribadinya, untuk menyombongkan, mengangkat-ngangkat diri. Padahal kepada tiap-tiap orang dikaruniakan suatu pernyataan Roh, itu untuk mendatangkan manfaat secara berjamaah. Jadi kesimpulannya, saudaraku,
Orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu adalah orang yang memang suka bersaksi. Oleh karena Roh itu bersaksi, maka kita juga bersaksi, dan kita selalu di dalam suatu milieu atau di suatu masyarakat yang kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan untuk kepentingan bersama. Ayat 8, sebab kepada yang seorang Roh itu memberikan kata-kata dengan hikmat. Jadi kata-kata hikmat. Jadi yang penting ini apa? Hikmatnya atau kata-katanya? Kata-katanya, saudaraku. Jadi orang yang berhikmat, yang punya Roh Kudus, dia suka untuk berkata-kata tentang hikmat itu. Dia suka berbagi tentang hikmat itu, saudaraku. Salah satu contoh nanti saya akan beritahukan. Saya sambung dari ayat 8, saya ulangi. Sebab kepada seorang itu Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama itu memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi Roh Kudus itu akan memberikan kita kemampuan untuk berkata-kata. Dan berkata-kata, perkataan-perkataan hikmat. Dan berkata-kata dengan pengetahuan. Saya beri contoh, saudara ya. Dalam hal ini kita nggak usah baca, nanti terlalu panjang. Kita lihat cerita Stefanus. Stefanus itu dipilih oleh para rasul. Oleh karena Stefanus ini penuh dengan Roh Kudus. Dia sangat terkenal sebagai seorang pemuda yang baik. Orang muda ini Stefanus ini. Orang yang penuh kebijaksanaan dengan hikmat Roh Kudus. Dan dia sangat paham dengan segala pengetahuan Alkitab. Itu semua nanti bisa kita lihat itu. Kalau saudara mau lihat di Kisah Rasul. Namun saudaraku, Stefanus ini dia menjadi martir dari Tuhan, dari Allah. Martir pertama dari orang Kristen, yaitu Stefanus. Pada waktu dia menjalankan tugas-tugas kerohanian, dan dia banyak berbicara tentang pemberitaan Injil dan juga perbuatan-perbuatan baik di masyarakat. Maka ada orang-orang yang tidak suka akan keberadaan Stefanus ini. Oleh karena dianggap membawa sesuatu yang baru, merusak kepercayaannya yang lama gitu. Sehingga terjadi persekongkolan antara orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak suka kepada kelakuan dan pengajaran Stefanus ini. Dia mengumpulkan preman-preman, saudaraku. Orang-orang libertini, gitu. Itu orang-orang yang biasanya di tempat itu dikatakan itu orang-orang preman. Yang orang-orang jahat. Dan beberapa orang dari daerah-daerah yang jahat itu berkumpul dan memfitnah kepada Stefanus. Memfitnah Stefanus. Dan firman Allah mengatakan, saudaraku, di dalam menghadapi fitnahan itu, Stefanus itu membantah, melawan fitnahan itu. Jadi, bukan didiamkan, saudaraku, tetapi Stefanus melawan. Dia mengeluarkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang pernah dia terima. Tetapi, saudaraku, orang-orang itu tidak bisa menerima kebenaran ini. Dan mereka malah semakin jahatnya mendesak Stefanus supaya dia diadili. Firman Tuhan mengatakan apa, saudaraku? Pada waktu Stefanus sangat terdesak
oleh karena fitnahan-fitnahan dari orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada dia. Maka firman Allah mencatat, Stefanus pada saat itu sangat dipermuliakan oleh Tuhan. Dan dicatat di dalam firman Tuhan bahwa wajah Stefanus itu berubah menjadi wajah seorang malaikat. Wah, ini saya baca ini luar biasa, saudaraku. Jadi kalau orang itu, saudaraku, memang dia dipersiapkan oleh Tuhan sebagai martir, maka kuasa Tuhan itu melingkupi orang itu, sehingga orang itu tidak nampak wajah yang merasa dipermalukan atau mempermalukan, tetapi justru wajah orang yang memang dipilih Allah untuk martir itu adalah orang yang berani. Dia menampilkan keadaan dirinya secara luar biasa. Orang melihat wajah Stefanus seperti wajah seorang malaikat. Tetapi saudaraku, firman Tuhan mencatat bahwa orang-orang itu masih mendesak Stefanus. Maka Stefanus dengan satu keyakinan dan wibawa yang besar, dia mengucapkan kata-kata pengetahuan. Kalau saudara baca itu di dalam Kisah Rasul, saudaraku, saya sendiri sampai terheran-heran. Bagaimana seorang Stefanus ini, dia di dalam keadaan terdesak, dia masih bisa menginjil. Dan penginjilan dari Stefanus itu adalah penginjilan yang sangat sempurna, saudaraku. Sangat sempurna. Mulai dari cerita tentang Abraham, sampai kepada keturunan-keturunan Abraham, sampai pada saat zamannya, itu Stefanus sangat memahami, sangat menghafal. Dan dia betul-betul menguasai pengetahuan tentang firman Allah. Dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi ini, saudaraku, jadi orang yang diberi karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi Stefanus ini dilengkapi dalam hal ini. Dia punya hikmat, dia punya pengetahuan, pada waktu dia ditampilkan, maka ini bisa disaksikan justru kepada orang-orang yang membencinya. Salah satu orang yang membenci Stefanus ini, saudara tahu siapa? Namanya dicantumkan di dalam Kisah Rasul. Pada waktu Stefanus ini dirajam, dilempari batu, dihukum mati, maka pada saat itu firman Tuhan mencatat ada seorang yang bernama Saulus, seorang pemuda yang bernama Saulus. Stefanus boleh mati, saudaraku, tetapi Stefanus bukan mati konyol. Allah mempersiapkan Saulus untuk menjadi pengganti dari Stefanus. Dia menjadi seorang rasul yang hebat di dalam masa hidupnya. Jadi Roh Kudus itu begitu, saudaraku. Dia bekerja melalui segala sesuatu yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Dan dia memberikan karunia-karunia ini kepada orang-orang percaya yang menjadi utusannya. Ya. Ayat yang ke-9. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Keberanian, iman itu menimbulkan keberanian, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu memberikan iman kepada kita, supaya keberanian itu ada. Seperti halnya para rasul yang tadinya begitu kecut hatinya, sembunyi di dalam kamar.
bersatu, takut dalam keadaan terjepit. Tetapi setelah Roh Kudus itu mengisi mereka, maka iman mereka berkobar-kobar dan mereka berani untuk tampil. Salah satunya, saudaraku, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 28. Ayat 27 mulainya, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajarkan dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ini orang-orang Yahudi, saudaraku. Dia takut sekali. Oleh karena memang dia ini nyatanya menyerahkan Yesus ke tangan orang kafir untuk dibunuh, untuk disalibkan. Bahkan mereka dengan sombong mengatakan, biar darahnya tertanggung atas kami, atas anak cucu kami. Betapa kurang ajarnya itu. Betapa beraninya dia mengatakan hal itu. Dan resiko itu, saudaraku, terjadi. Bagaimana Israel, bagaimana bangsa Yahudi ini mengalami bermacam-macam masalah. Kalau saja dia bukan bangsa pilihan Tuhan, kalau saja bukan karena Ibrahim, Ishak, Yakub, maka bangsa ini sudah musnah. Tetapi oleh karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, maka bangsa ini sekalipun begitu keras tengkuk, tetapi Tuhan masih mengizinkan bangsa ini eksis, bahkan mengalami kemajuan-kemajuan setelah mereka mengalami penganiayaan oleh karena kata-kata mereka sendiri. Ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Berani benar, saudaraku. Ini orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia berani berkata-kata untuk menentang segala ancaman. Dan dia berani untuk melawan kepada orang-orang yang hendak menutup mulut mereka menyatakan kebenaran. Itu iman. Tadi dikatakan bukan iman saja, ada kemampuan, kuasa-kuasa kesembuhan. Dan kita bisa melihat dengan nyata, saudaraku. Hal-hal ini bukan sesuatu yang sulit dilihat, tetapi ini suatu kenyataan. Namun, saudaraku, saya perlu memberi penjelasan di sini bahwa kuasa-kuasa penyembuhan itu, terutama itu, saudara ya, itu berpotensi untuk menjebak seorang hamba Tuhan, bisa jatuh, saudaraku, bisa gugur. Lebih baik kita ngomong daripada kita diem. Oleh karena ini memang kenyataannya begitu. Saudara lihat, oleh karena kuasa-kuasa kesembuhan itu, saudaraku, begitu mendatangkan suatu gerakan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, sehingga orang-orang yang melihat itu bisa lupa daratan. Bahkan hamba Tuhan yang berhasil dalam hal itu juga bisa lupa daratan. Dan dia lupa bahwa bukan itu kebenarannya. Oleh sebab itu tadi dikatakan, aku ingin memberitahukan tentang kebenaran. Karunia-karunia roh itu. Nah ini sekarang kita kupas kebenaran-kebenaran itu apa. Kuasa kesembuhan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 14
Ini suatu pengalaman dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-8 sampai 13. Di Listra, di suatu kota yang namanya Listra, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah bisa berjalan. Jadi ini kelumpuhan sejak kelahiran, saudara, permanen. Ia duduk mendengarkan. Nah, ini kelebihannya. Orang ini sekalipun lumpuh, tapi dia masih punya telinga untuk mendengar. Dan imannya bangkit pada waktu mendengar itu. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa orang ini beriman dan bisa mengalami kesembuhan. Jadi ini merupakan suatu kontak dari Roh Kudus bagi seorang hamba Tuhan, saudaraku. Pada waktu dia berbicara, berkhotbah, menyatakan kebenaran, maka matanya itu digerakkan oleh Roh Kudus untuk melihat seseorang. Dalam hal ini Paulus melihat seorang yang lumpuh, tetapi orang ini beriman, kata Alkitab. Paulus menatap dia dan melihat bahwa orang ini beriman dan boleh disembuhkan, bisa disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdiri tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat dia, melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Bahasanya menarik, saudaraku. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini orang kafir loh ini, saudara. Dia itu bisa memahami loh. Dewa-dewa bisa mewujud menjadi manusia. Orang kafir loh, saudara. Tetapi justru orang yang mengaku mengenal Allah, mengenal Tuhan, tidak bisa terima kalau Allah itu menjadi manusia. Aneh ya? Sangat sederhana loh ini. Ketika melihat suatu mujizat, maka orang-orang kafir ini mengatakan, ini dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam bentuk manusia. Bisa memahami segera. Kenapa? Masih banyak orang yang mengaku mengenal Tuhan, mengenal Allah, dan lain sebagainya. Tidak bisa menerima bahwa firman itu mewujud manusia itu tidak bisa. Kan kalah ini sama orang-orang kafir ini. Yaitu kalau kita bisa jadi seperti ini, so bagus, saudaraku. Tetapi Tuhan menggerakkan hati kita, menolong kita untuk menerima Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu dengan pertolongan Roh Kudus. Jauh lebih hebat dari orang-orang Listeria ini. Ayat 12, Barnabas mereka sebut Zeus, bapak dari segala dewa. Zeus itu dalam kepercayaan mereka itu adalah bapak dari segala dewa-dewa. Dan Paulus mereka sebut namanya Hermes, hermeneutika. Hermes ini jadi kata pokok dari hermeneutika. Jadi juru bicara, orang yang berbicara, dewa yang bersabda, itu namanya Hermes. Jadi mereka sangat menghormati Barnabas dan menghormati Paulus, mengangkat mereka menjadi dewa-dewa yang turun menjadi manusia. Yang satu dinamakan Zeus, yang Paulus disebut Hermes, karena ia yang berbicara. 13, maka datanglah imam dewa Zeus dari kuilnya terletak di luar kota.
membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada para rasul itu. Imam-imamnya ini, saudara ya, imam-imamnya orang kafir ini, orang Listra ini hatinya lebih terbuka, lebih legowo. Dia waktu tahu, ada orang yang datang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat, dia tidak iri hati loh, saudara. Lain sama orang Yahudi, ahli Taurat. Waktu Yesus hadir, sudah tidak diterima, tidak diakui, diiri lagi, didengki lagi, difitnah lagi, dibunuh lagi. Kalah loh sama orang kafir. Jadi kita jangan main-main, saudaraku. Orang kafir itu, dia kalau punya hati kayak gini, disentuh sedikit aja, dia bisa lebih dari kita. Dia bisa melejit, dia dipakai oleh Tuhan lebih dari kita. Ini imam-imam dewa-dewa ini, saudaraku. Pada waktu dia melihat ada mujizat yang sedemikian besar, maka dia turun gunung, saudaraku. Datang untuk beribadah kepada dewa-dewa. Dan dia membawa persembahan-persembahan untuk diberikan kepada Barnabas, kepada Paulus. Lah ini loh, saudaraku, titik lemahnya itu di situ. Jikalau seorang hamba Tuhan yang dia diberi karunia-karunia dan kemudian tidak tahu kebenarannya, maka dia pakai itu, saudaraku. Kalau sukses, maka dia bisa tergelincir di dalam hal-hal itu. Oleh sebab itu, betapa hati-hatinya. Dan saya pernah menjelaskan, saudaraku, saya masih ingat betul. Ada keistimewaan dari Roh Kudus itu ialah buahnya. Buah Roh Kudus itu harus menjadi milik seorang hamba Tuhan secara permanen. Secara permanen. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan itu, kalau kehilangan satu dampak dari 9 dampak roh itu, maka dia gagal. Tetapi, saudaraku, di samping itu ada karunia-karunia roh yang seperti kita baca tadi. Maka hal itu sifatnya temporary, sifatnya sementara. Mungkin saudara bertanya, kok berani kamu mengatakan sementara? Iya, saya mengatakan itu atas dasar firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, apabila yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kasih itulah yang kekal. Nubuat dan lain sebagainya, bahasa roh, pengetahuan, itu akan terhenti. Berarti itu sifatnya kan temporary. Oleh karena Tuhan mau memakai kita untuk membangun gereja, maka diperlukan kuasa Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi di dalam perjalanan itu, saudaraku, kita harus mengingat bahwa kebenaran-kebenaran tentang hal itu harus kita pahami. Bayangkan, saudaraku, kalau kita misalnya kita jadi Paulus, kemudian kita berhasil di dalam suatu kampanye dan kita berhasil kesembuhan ilahi, banyak orang-orang yang sembuh, kemudian mereka datang menghormati kita dan mereka membawa hartanya untuk kita. Bagaimana sikap kita, saudaraku? Saya ngomong begini juga saya mikir-mikir. Bagaimana ya saya kalau diperlakukan gitu? Oleh sebab itu betapa bahayanya untuk kita selalu mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan inilah yang membawa kita, memberikan arahan kepada kita, supaya kita tidak kesasar, supaya kita tidak keblangsang.
Kita kembali ke 1 Korintus 12. Ayat yang ke-10. Sebab kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Orang bernubuat itu, saudaraku, lebih berharga, kata firman Tuhan, daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Oleh karena kalau kita berbahasa roh, itu baik. Hanya firman Tuhan mengatakan bahasa roh itu untuk membangun pribadi orang itu sendiri. Oleh sebab itu, kejarlah karunia yang lebih baik, yaitu bernubuat. Oleh karena bernubuat itu membangun, mengajar, menginsafkan, dan banyak yang bisa dilakukan. Oleh karena orang yang bernubuat itu berbicara kepada sesama manusia. Dan di dalam kata-kata yang disampaikan, itu lebih bermanfaat daripada bahasa roh. Oleh karena bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang lain. Bahkan orang yang mengucapkan sendiri juga tidak ngerti. Tetapi orang yang berbahasa roh itu tahu apa yang dia maui. Sehingga kalau diminta orang menerjemahkan, jarang yang bisa. Tetapi siapa yang menerjemahkan? Ya orang yang punya bahasa roh itu sendiri. Nanti disuruh kesaksian. Atau orang itu dalam bahasa roh kita dengarkan, dia suruh berdoa. Suruh memimpin doa. Maka apa yang dia katakan dalam bahasa roh itu akan keluar dengan kata-kata yang bisa dimengerti oleh manusia. Dia sendiri yang menerjemahkan, bukan orang lain. Ya. Di sini yang dikatakan kepada seorang diberikan mujizat, kepada yang lain diberikan karunia bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Membedakan bermacam-macam roh. Ada firman ayat yang mengatakan orang yang rohani itu memperhatikan segala sesuatu, tetapi dia tidak diperhatikan oleh orang. Itu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Saudara baca itu, pasti saudara ketemu ayat itu. Jadi orang yang rohani itu, dia akan memperhatikan orang, tetapi dia sendiri tidak bisa ditebak, tidak diperhatikan orang. Jadi disinilah saudaraku dikatakan memberikan karunia, membedakan bermacam-macam roh. Jadi seorang yang punya Roh Kudus, pada waktu dia berbicara kepada satu pribadi atau beberapa orang, maka sebetulnya saudaraku, dia itu mendapat suatu feeling. Orang bilang itu feeling. Dia bisa sedikit banyak dia bisa mengerti maunya orang ini sebetulnya apa sih gitu. Ini hebat, saudara. Ini hebat. Jadi dia bisa menyelidiki segala sesuatu, tetapi dia tidak bisa diselidiki. Bayangannya ya, saudara ya, bayangannya ya. Seperti polisi pakai kacamata hitam. Pakai kacamata gelap. Kalau saudara berbicara dengan reserse atau dengan polisi atau interrogator, dia pakai kacamata hitam, saudara nggak bisa melihat dia. Tapi dia bebas melihat mimik saudara. Dia bisa tahu kita bohong atau enggak. Itu seorang polisi terlatih. Tapi dia menutup matanya dan dia tidak bisa dipantau dari orang. Ini seperti itulah gambarannya kira-kira. Jadi seorang hamba Tuhan itu bisa saja seperti itu, saudara. Dia tidak bisa dinilai, tapi dia bisa menilai gitu. Menilai segala sesuatu. Ya, diberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh,
dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Lengkap, saudara ya. Jadi kita sekarang sudah tahu apa itu karunia-karunia roh, apa gunanya, yaitu untuk kepentingan bersama, dan juga apa resikonya, supaya kita berhati-hati di dalam menggunakan karunia-karunia ini. Tetapi di sini yang penting, saudaraku, adalah keselamatan kita, di dalam kita memiliki buah roh itu yang menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan suatu cerita, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-10, supaya saudara tahu nanti pungkasan cerita ini, ceritanya tidak panjang-panjang, saya singkat, supaya kita mengetahui betul apa yang dimaksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 1 Lukas 10. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke tiap kota dan tempat yang hendak ia kunjungi. Ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ini beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar ya saudara ya. Jadi sebagai domba kita butuh gembala. Dan itu pasti kita akan selamat di tangan seorang gembala agung ya. Jadi firman Tuhan itu sangat berurutan saudara ya. Kita loncat ayat yang ke-17. Jadi 70 murid ini disuruh oleh Tuhan untuk melakukan satu survival ya, gerakan ya, untuk menyambut nanti Tuhan Yesus sendiri akan masuk di kota itu. Revival, Jadi suatu kegerakan ya, suatu kegerakan. Ayat 17 Lukas 10. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan sukacita, dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan itu takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Kenapa kok tahu-tahu Yesus bilang iblis jatuh dari langit? Ini membahasakan bahwa iblis-iblis itu memang penguasa langit, penguasa angkasa, pemerintah-pemerintah yang memerintahkan segala macam kejahatan di bumi ini. Wah, kalau saya mau cerita ini panjang, saudara ya. Pengalaman saya dulu waktu masih kecil, masih anak-anak. Saya itu kalau malam atau pagi ya, jam 2, jam 3 itu, saya bangun dan kemudian saya keluar rumah. Jam 3 gitu kira-kira. Rumah saya itu kan di daerah yang kelam, saudara ya. Di daerah Gembong, Surabaya. Itu daerah kelam itu. Banyak dukun-dukun. Orang-orang yang menjalankan ilmu-ilmu kegelapan. Saya sering melihat dengan mata saya sendiri. Bagaimana pada waktu menjelang pagi itu jam 3. Dari satu rumah. Itu bisa keluar seperti api itu saudara. Terbang dan dia menuju ke rumah lain. Dan dia masuk ke rumah itu. Apinya itu bukan api seperti api biasa saudara. Apinya itu merah padam gitu. Aneh itu loh warnanya. Bisa terbang, itu bukan satu saudaraku. Puluhan itu loh. Di langit itu. Saya lihat apa ini? Kemudian nenek saya mengatakan, itu namanya santet. Itu namanya tenung itu. Dan saya melihat itu betul-betul, saudaraku. Kuasa-kuasa itu dikirim lewat langit itu. Nah, ini yang Tuhan lihat. Aku melihat iblis itu
jatuh seperti kilat. Jadi itu artinya pekerjaan iblis itu hancur, digagalkan, dia jatuh. Dan dia tidak bisa meneruskan perjalanannya. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini karunia-karunia Roh Kudus, saudaraku. Jadi utusan Tuhan itu menerima kekuatan, menerima kuasa, menerima urapan dari Roh Kudus. Aku memberi kuasa kepadamu untuk menginjak kalajengking, ular, bahkan segala kekuatan musuh tidak bisa membahayakan kamu. Ini kekuatannya seorang hamba Tuhan, saudara. Tapi ayat 20, saudara perhatikan ya. Ini sebagai penutup. Tetapi justru inilah gongnya, supaya kita sadar. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu itu terdaftar di surga. Artinya, saudaraku, keselamatan kita ada di tangan Gembala Agung. Tidak seorang pun bisa merampas mereka dari tanganku. Itu yang harus kita syukuri. Itu yang harus kita banggakan. Lebih dari segalanya. Sekalipun segalanya itu penting juga. Tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan. Yang jauh lebih penting dari itu ialah bahwa keselamatan kita ini sudah dijamin, sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Dan untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan segala kebaikan dan kemurahan yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Sampai di sini, saudaraku, tentang karunia-karunia roh, supaya kita lebih memahami dan lebih dari itu, kita tahu kebenarannya dan apa yang penting di dalam karunia-karunia ini. Pertama-tama ialah buah roh itu permanen di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, saudaraku, itu sebagai tanda keselamatan yang berada di dalam tangan Gembala Agung. Dan tidak seorang pun yang bisa merampas itu, merampas kita dari Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Semoga firman Tuhan ini bisa kita pahami dan kita mengingat. Saya katakan, mungkin sekarang saudara mengatakan, untuk apa itu? Ya sudah. Ya, saudaraku. Untuk saat ini, mungkin saudara belum membutuhkan. Tetapi, firman Tuhan ini membuat saudara menjadi cerdas. Menjadi mengerti maunya Tuhan. Apabila terjadi guncangan di dalam kehidupan ini, maka firman yang pernah saudara dengar, dia akan bersuara kembali di telinga kita. Sehingga kita tidak akan tertipu dan terseret keluar dari kemurahan Tuhan. Terima kasih atas perhatian saudara, Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kami sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, segala sesuatu bisa kita pelajari dengan aman, dengan bebas, dan bisa kita dapatkan. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan Bapak Ibu, hanya ada satu cara Bapak Ibu ya, hanya melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan itu tidak boleh ditawar-tawar. Kalau kita mengabaikan salah satunya, maka
kita tidak akan bisa untuk mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mengenal Tuhan dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti tentang Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, maka kita tidak akan mudah untuk dibohongi atau ditipu oleh segala macam rayuan dunia yang ditawarkan kepada kita. Tidak akan mudah untuk menipu kita, atau bahkan mungkin untuk menawarkan hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi itu ujung-ujungnya berakhir kepada maut. Nah kalau kita di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka kita akan bisa mengenal Tuhan dan tahu membedakan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita mengangkat pujian ini. Bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku. Amin. Dan karya tangan-Mu, Ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan. Bahkan hati yang rindu untuk bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama di dalam nama-Mu ya Tuhan. Walaupun dengan keadaan yang tidak memungkinkan ya Tuhan, dengan kondisi kami yang dibatasi, yang tidak bersama-sama atau terpisah oleh jarak dan tempat Tuhan, kami bersatu hati, iman kami tetap satu di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, ibadah kami yang telah kami naikkan, kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah ini menjadi suatu ibadah yang harum, yang menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dan hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami semua Tuhan. Biarlah ini tertanam di dalam setiap hati kami, membawa kami kepada kedewasaan iman kami dan membuat kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu. Bahkan di dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan terus pakai hamba-Mu supaya dapat mengayomi setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu ini ya Tuhan di masa tuanya. Biarlah Tuhan tetap terus bersama-sama dengan hamba-Mu, memberikan kesehatan dan kekuatan, tetap memberikan sukacita, damai sejahtera dan semangat untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu Tuhan, umat-Mu yang menyaksikan live streaming ini. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka semua ya Tuhan. Memberkati dengan sukacita, memberkati dengan damai sejahtera. Memberkati mereka di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam masa pertumbuhan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Berikan hikmat di dalam mengelola usaha, berikan hikmat di dalam mengelola pekerjaan dan pelayanan. Semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah roh-Mu Tuhan senantiasa melimpah di dalam kami, memberikan semangat untuk kami terus beribadah, melayani Tuhan dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Hamba juga berdoa untuk mereka, sidang jemaat-Mu Tuhan maupun yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Mungkin saat ini ada yang mengalami kelemahan fisik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan keadaan mereka, sembuhkan sakit mereka. Atau mungkin saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan beban berat di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau memberikan kepada mereka kekuatan untuk melalui setiap proses hidup yang mereka jalani saat-saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bangga memiliki Engkau Tuhan. Dan bahkan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka ya Tuhan saat ini. Atau mungkin sedang mengalami kebingungan. Atau mungkin sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Apapun yang sedang dirindukan ataupun dicita-citakan oleh umat-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mewujudkannya agar nama-Mu Tuhan senantiasa dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa dan akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Biarlah kiranya kasih-Mu, biarlah kiranya sukacita dan damai dari Engkau Tuhan senantiasa tetap tinggal di dalam setiap hati kami. Tinggal di dalam pikiran kami, bahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, biarlah sukacita itu senantiasa ada, damai itu senantiasa ada, dan hikmat dan kekuatan dari Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Ini doa kami. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai dan dengarkan pengumuman sejenak Bapak Ibu. Ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Nanti setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari anak-anaknya dituntun untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun mungkin kalau misalnya ada yang masih susah untuk mengikuti, mari Bapak Ibu tidak sama-sama, tidak mengapa Bapak Ibu untuk didampingi anak-anaknya untuk beribadah. Kadang mungkin anak-anak mungkin sambil lihat HP ibadah tapi mereka sambil begitu, mari Bapak Ibu didampingi supaya bukan untuk kepentingan kami, hamba-hamba Tuhan atau guru-guru sekolah minggu yang ada, tetapi ini untuk keselamatan jiwa dari anak-anak sekolah minggu dan untuk kedepannya mereka. Ya, mari kita didik mereka untuk mengenal Tuhan sejak dini. Dan juga di hari Rebu ada ibadah pendalaman Alkitab. Mari Bapak Ibu sama-sama untuk mengikutinya jam 5 sore. Jangan dilewatkan karena kita juga akan membahas tentang Alkitab. Kita akan belajar menggali Alkitab. Dan juga kita akan kembali di hari Sabtu Bapak Ibu ada sharing firman Tuhan untuk anak-anak kaum muda dan juga terbuka untuk siapa saja. Mari kita saksikan bersama-sama. Dan juga di hari Minggu kita akan kembali dalam ibadah seperti ini, ibadah raya. Mari Bapak Ibu kita senantiasa semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa kalau Bapak Ibu mau butuh dukungan doa ataupun ingin sharing-sharing, mari silakan hubungi kami, saya dan Saudara Daud. Bapak Ibu bisa hubungi, kami akan selalu siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kalau ada Bapak Ibu yang rindu untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan, kalau tidak sempat untuk ke bendahara, silakan hubungi saya dan Saudara Daud. Kami akan mengambilnya dan mengantarkannya kepada gembala kita, bendahara gereja kita, maafkan ya, bendahara gereja kita. Mari Bapak Ibu tetap semangat dan juga tetap doakan untuk pembangunan gereja kita supaya bisa selesai sesuai dengan waktu dan kita bisa beribadah bersama-sama. Oke Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.